Sekarang saya akan bahas mengenai persyaratan pengajuan pinjaman KUR. KUR ini sudah menjadi andalan ya bagian kredit untuk membantu UMKM di Indonesia. KUR sendiri adalah kredit usaha rakyat yang mana ini disubsidi pemerintah, dibantu pemerintah, yang bunganya itu nggak terlalu besar dari pinjaman umum atau pinjaman pegawai. Nah, untuk teman-teman perlu tahu apa persyaratannya yang harus saya siapkan. Persyaratannya itu gampang, nggak terlalu banyak. Kalian siapkan dulu ya untuk yang dokumen awalnya itu. Yang pertama itu harus punya nama usia. Usia kalian harus minimal itu berusia 21 tahun, 21 tahun atau sudah menikah. Ya, 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian pas foto 4x6 suami istri. Kemudian lagi fotokopi KTP suami istri. Kemudian lagi fotokopi keluarga. Kalau untuk limit pinjaman sekitar 50 juta ke atas maka harus ada NPWP. Boleh kalian urus dulu. Kemudian di sana ada buku nikah juga, persyaratannya buku nikah. Lalu ada sertifikat untuk jaminan di dalam bank tersebut dan ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah surat keterangan usaha atau SKU kalau kita bilang, bisa minta di pemerintah setempat juga. Nah, persyaratan itu kalian harus bawa, harus siapkan, masukkan dalam map yang rapi, kalian klip atau kalian staples biar nggak berceceran. Kemudian yang nggak kalah penting, kalaupun kalian sudah menyiapkan tersebut, pihak bank juga nggak langsung bisa mencairkan. Pihak bank juga harus men-tracking dulu nih nasabah untuk kalian teman-teman. Kalau misalkan ada niat untuk pengajuan KUR. Nah, apa sih yang perlu di-tracking? Pegawai atau bagian SGK-nya, SGP-nya, Sales Generalis Produktif ya, kalau misalkan untuk pinjaman KUR ya. Nanti akan melakukan pengecekan ke SID, Sistem Informasi Debitur, BI checking kalau kita biasa sebut, untuk pengecekan apakah pernah macet atau enggak. Ini BI checking ini induknya satu ya. Jadi setiap bank, setiap perusahaan namanya finansial itu pasti ada namanya BI checking, apalagi pengajuan pinjaman KUR. Kalau misalkan kalian macet atau apa, itu kan ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3. Mungkin level 1 bisa ditoleransi, 2 mungkin sudah agak berat, dan ketiga memang nggak bisa dicairkan. Itu ada level-levelnya ya, untuk SID-nya atau B-checking-nya. Kalau misalkan nanti pihak pegawai atau karyawan yang mengecek data kalian itu, dokumen kalian lengkap, tidak ada masalah, lancar, membayar segala macam, maka akan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya sendiri itu nanti kalian akan diberitahukan oleh sales generalis produktifnya apa aja. Ini saya hanya memberikan persyaratan awal ya. Persyaratan awal sebagai proses persetujuan setelah menyiapkan dokumen yang tadi saya sebutkan, kalian akan dicek B-checking-nya. Kalau misalkan lancar, kalian bisa dilanjutkan untuk ke tahapan berikutnya untuk pengajuan KUR. Nah, perlu saya kasih tahu ke teman-teman, BI checking itu lingkupnya satu ya, satu. Jadi kalau kalian punya leasing atau pinjaman bank swasta atau pinjaman bank lain atau punya KUR juga di bank BUMN lain, maka itu akan terdeteksi kalaupun kalian nggak bilang itu. Atau kalian bilang aku lancar segala macam, itu nggak bisa ditipu, itu nanti akan dicek di sana, oke? Itu aja persyaratannya. Terima kasih.